Terima Baik, kasih. Bapak Ibu, adapun untuk perkuliahan teori organisasi ini terdiri dari 6 pertemuan yang nanti kita akan bersama-sama ya di hari yang sama, di waktu yang sama. Selama 6 pertemuan ke depan, kita akan bersama-sama untuk materi perkuliahan ya, saya mengampu mata kuliah teori organisasi yang kebetulan nanti Bapak Ibu ada beberapa tugas nanti, jangan kaget kalau saya memberikan tugas untuk Bapak Ibu. Karena untuk penilaian sebetulnya masih sama, penilaian itu dari penilaian ada nilai UTS, UAS, lalu juga nilai tugas, dan juga kehadiran Bapak Ibu. Nah, untuk UTS nanti saya akan berikan, untuk Bapak Ibu di pertemuan ketiga dan, bentuknya nanti saya akan men-share soal UTS, nanti silahkan Bapak Ibu, meng-upload jawabannya saya akan share, Google Form untuk Bapak Ibu upload jawaban UTS-nya. Begitupun juga untuk UAS, UAS akan dilaksanakan di pertemuan ke-6 setelah terselesaikan, mata kuliah teori organisasi ini saya akan sampaikan di pertemuan ke-6. Lalu juga, untuk link upload jawabannya seperti biasa untuk Google Form nanti akan saya, kirimkan untuk Bapak Ibu meng-upload jawaban. Baik Bapak Ibu, sebentar saya akan share materi untuk hari ini, kita mulai saja. Mempersingkat waktu karena memang kita akan terpotong dengan, maghrib nanti ya, sholat maghrib. Saya akan, berhenti sejenak untuk Bapak Ibu, nanti saya memberikan waktu 10 sampai 15 menit untuk Bapak Ibu menjalankan ibadah sholat maghrib. Nanti, saya akan sampaikan kemudian ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu saya akan, share materinya ya, sebentar Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja untuk pertemuan pertama untuk mata kuliah teori organisasi ini, Bapak Ibu. Adapun materi di pertemuan pertama ini membahasnya mengenai, deskripsi teori, lalu juga deskripsi organisasi, dan juga mengenai komponen struktur organisasi. Nah, Bapak Ibu, untuk pertemuan kedua nanti materinya adalah mengenai, eksistensi organisasi, lalu juga ada mengenai kolaborasi organisasi dan juga jenis organisasi. Dan, di pertemuan ketiga nanti, materinya mengenai, ruang lingkup, lalu juga konflik dan juga kinerja organisasi. Dan di pertemuan keempat, terkait mengenai teori-teori, right sizing, dan pertemuan kelima nanti terkait perkembangan teori organisasi dan juga perbandingan organisasi. Dan terakhir di pertemuan keenam, materinya adalah mengenai organisasi profesional dan juga teori organisasi pasca revolusi industri 4.0. Nah, Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama ini, Bapak Ibu silahkan, kalaupun memang nanti ada yang ingin bertanya, silahkan bisa menghubungi saya di nomor ini, 0812 1945 987. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan untuk teori organisasi. Lalu untuk Bapak Ibu yang nanti, karena saya juga akan menugaskan Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu untuk membentuk 6 kelompok
nanti di akhir materi saya akan sampaikan ya, apa namanya, tugasnya seperti apa, tapi intinya adalah Bapak Ibu silahkan membuat 6 kelompok dan, nanti Bapak Ibu mempresentasikan dimulai dari pertemuan minggu depan. Jadi setelah saya menyampaikan materi dilanjut dengan presentasi dari kelompok pertama nanti minggu depan, lalu kita diakhiri juga dengan diskusi sesi tanya jawab dari kelompok lainnya ya. Kalau misalnya memang, kelompok pertama yang akan maju berarti nanti yang harus banyak bertanya kelompok 2, 3, 4, 5, 6, kepada, Bapak Ibu yang presentasi. Nanti juga akan diakhiri dengan sisa kita dengan di akhir ya, akan diskusi terkait materi yang akan, saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini nanti, kita ada sesi diskusi terakhir setelah saya menyampaikan materi ya, nanti kita akan diskusi. Baik Bapak Ibu, lanjut kembali. Nah, Bapak Ibu langsung ke materi ya. Jadi kenapa di sini kok ada, filsafat gitu ya Bapak Ibu. Jadi, pada dasarnya Bapak Ibu semua ilmu itu memang menginduknya pada filsafat. Jadi karena memang semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, tentunya juga akan semakin tinggi ya tuntutan fungsional kehidupan, dan perlahan-lahan itu banyak juga ilmu-ilmu yang melepaskan diri dari ikatan filsafat dan tumbuh menjadi cabang-cabang ilmu yang spesifik, lebih mendalam dan juga lebih praktis. Dan di sini, eee, filsafat ilmu adalah juga sebagai dasar dari ilmu pengetahuan ya, dasar ilmu pengetahuan dan, ada beberapa alasan sebetulnya Bapak Ibu kenapa gitu ya, banyak sekali, eee, yang menyebabkan, di mana cabang ilmu yang satu itu sangat erat hubungannya dengan lain. Jadi filsafat ilmu ini menjadi suatu ilmu yang luar biasa sangat aktual dan cabang-cabang ilmu yang lain itu sangat erat hubungannya dengan ilmu yang lain. Yang pertama karena memang adanya, garis pembatas. Jadi garis pembatas antara ilmu-ilmu murni dan ilmu-ilmu terapan itu kabur. Dan semakin kaburnya garis pembatas tadi, timbullah banyak sekali persoalan-persoalan gitu ya mengenai misalnya, sejauh mana nilai-nilai etika dan juga moral bisa mengintervensi dalam kegiatan ilmiah. Lalu juga kehadiran teknologi yang luar biasa mendominasi dalam kehidupan manusia di segala bidang, sehingga, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, apakah dengan dominasi ilmu pengetahuan itu misalnya ya, kehidupan itu menjadi semakin maju ataupun sebaliknya. Dan, Bapak Ibu bisa lihat di sini, bahwa objek-objek dalam filsafat ilmu ini adalah pilar-pilar penyangga esensi dalam ilmu pengetahuan. Di sini ada 3, ada ontologi, ada epistemologi, dan juga aksiologi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara mengenai ontologi, ontologi ini berasal dari kata Yunani. Ontologi itu meliputi, hakikat ilmu itu apa ya, lalu juga apakah misalnya hakikat kebenaran dan kenyataan itu, eee, istilahnya inheran gitu, inheran dengan pengetahuan ilmiah, sehingga tidak terlepas dari persepsi filsafat. Jadi tentang apa dan juga tentang bagaimana. Jadi dalam ontologi ini adalah apa yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Jadi secara sederhananya Bapak Ibu, ontologi ini adalah pengetahuan ya yang membicarakan mengenai hakikat segala sesuatu. Dan, di dalam ontologi itu ada beberapa pemikiran, ada beberapa aliran ya mengenai ontologi ini, antara lain ada monisme, lalu juga dualisme,
pluralisme, nihilisme, dan agnostitisme. Nah, Bapak Ibu, monisme di sini lebih kepada teori-teori ya yang menyatakan segala hal itu berasal dari satu sumber terakhir dan tunggal. Jadi ajaran yang mempertahankan bahwa dasar pokok dari seluruh eksistensi itu adalah dari satu sumber, itu dalam monisme. Lalu dualisme. Jadi dalam dualisme ini sebetulnya mempertahankan perbedaan-perbedaan yang mendasar ya, yang ada di dalam realitas antara eksistensi yang kontingent gitu ya, dan juga eksistensi yang sifatnya absolut. Jadi antara dunia dengan Tuhan gitu ya, antara yang mengetahui dan yang ada dalam bidang kontingent. Misalnya antara materi dan juga roh, antara materi dan kehidupan yang terikat pada materi gitu ya. Lalu juga antara substansi dan juga aksiden misalnya dan juga dan sebagainya Bapak Ibu. Lalu setelah dualisme di sini ada pluralism. Jadi pluralisme ini adalah sifatnya adalah suatu realitas yang fundamental ya, sifatnya itu jamak. Tadi berbeda dengan dualisme. Kalau dualisme tadi menyatakan bahwa realitas fundamental itu ada dua. Dalam monisme itu bahwa realitas fundamental itu hanya ada satu. Lalu dalam selanjutnya pemikiran ontologi, aliran-aliran dalam ontologi selain monisme, dualisme, pluralisme, lalu juga ada nihilisme. Jadi nihilisme ini di mana manusia itu tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Jadi manusia itu tidak mungkin mengetahui misalnya hakikat batu, air, api gitu ya. Sehingga nantinya akan timbul banyak sekali penyangkalan yang mutlak gitu ya. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu, nihilisme ini berarti adalah titik pandang ya yang menolak ideal positif dimanapun. Jadi dalam nihilisme ini teori yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat diketahui. Jadi semua pengetahuan itu ilusi gitu ya, tidak bermanfaat, lalu juga tidak berarti, relatif gitu ya, dan juga tidak bermakna Bapak Ibu. Dan yang terakhir agnostitisme dalam aliran ontologi. Di sini adanya keyakinan bahwa memang kita itu tidak dapat memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Jadi atau juga bisa disampaikan bahwa agnostitisme ini keyakinan ya bahwa mustahil untuk membuktikan ada ataupun tidaknya Tuhan. Jadi dengan kata lain juga agnostitisme ini adalah ajaran yang secara keseluruhan ataupun sebagian ya menyangkal kemungkinan untuk mengetahui adanya alam semesta. Oke, setelah tadi ontologi, yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi ini lebih kepada teori pengetahuan. Pengertiannya adalah teori pengetahuan dan merupakan dimensi filsafat yang di dalamnya ya membahas mengenai asal mula, mengenai tujuan, mengenai juga manfaat. Nah, Bapak Ibu dalam epistemologi ini terdapat beberapa aliran ya, antara lain ada rasionalisme atau idealisme, di mana di sini adalah suatu aliran yang tindakannya ini bersifat rasional. Jadi di doktrin-doktrin filsafat ini dalam kebenarannya ini bisa didapatkan melalui logika, melalui pembuktian apapun yang berdasarkan fakta. Jadi bukan hanya kebenaran-kebenaran yang bisa terlihat secara indrawi. Kebalikannya rasionalisme adalah empirisme atau realisme.
Jadi kalau, empirisme di sini aliran filsafat yang membahas kebenaran yang sesungguhnya itu berasal dari pengalaman manusia itu sendiri. Jadi dalam empirisme itu menolak menolak bahwa manusia itu punya fitrah sejak lahir. Dan tentunya aliran empirisme ini bertolak belakang ya, bertentangan dengan paham rasionalisme ini Bapak Ibu. Karena seperti yang telah kita ketahui Bapak Ibu sebetulnya pengetahuan itu secara, dasar ya ada berapa 4 pengetahuan ya, ada pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi itu lebih kepada yang, dicapai diraih melalui indera-indera lahiriah, melalui juga pengalaman-pengalaman manusia sehari-hari gitu ya. Lalu juga ada pengetahuan akal budi. Jadi di sini akal itu sebagai sumber pengetahuan. Tentunya dalam hal ini akal budi itu melebihi pengetahuan karena sebagai sumber pengetahuan. Lalu yang ketiga pengetahuan intuitif. Jadi pengetahuan yang bisa muncul begitu saja ya, tanpa ada pertimbangan yang jelas, gitu. Misalnya muncul dalam kehidupan sehari-hari gitu Bapak Ibu ya. Dan yang keempat pengetahuan kepercayaan atau biasa disebut dengan pengetahuan otoritatif. Jadi pengetahuan yang dibangunnya itu berdasarkan dari kredibilitas seorang tokoh ataupun juga dari sekelompok orang yang dianggap profesional dalam bidangnya. Baik, yang ketiga Bapak Ibu dalam filsafat ilmu itu adalah ada aksiologi. Aksiologi aksiologi ini dipahami sebagai teori nilai secara umum. Jadi dalam aksiologi ini ada beberapa perbedaan pandangan ya mengenai nilai. Yang pertama itu Bapak Ibu subjektivisme. Di sini lebih menekankan pada unsur subjektif ya. Jadi menekankan pada unsur subjektif dari pengalaman individu ya. Dan nilai ini semata-mata hadir karena tergantung adanya dari pengalaman manusia itu sendiri. Lalu objektivisme logis ini adalah penilaian yang sesuatu yang apa adanya sesuai dengan objeknya gitu, keadaan objeknya. Dan nilai di sini adalah merupakan hakikat yang logis, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, dalam aksiologi ada yang disebut dengan objektivisme metafisik. Di dalam hal ini nilai itu adalah merupakan sesuatu yang ideal, bersifat integral, lalu juga objektif, dan juga aktif gitu ya dari kenyataan-kenyataan metafisik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Tadi sedikit dibahas mengenai filsafat ilmu karena sebagai landasan dalam ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu. Next, lebih lanjut mengenai teori organisasi. Bapak Ibu saya ambil definisi teori. Mungkin saya rasa Bapak Ibu juga sudah sangat paham apa sih pengertian teori gitu ya. Saya ambil dari Creswell, Calvin Hall, and Gardner Lindsay, dan juga dari Manning. Ada yang mengatakan teori itu adalah seperangkat ide, konstruk atau variabel. Ada juga yang mengatakan teori itu adalah hipotesis atau dugaan sementara. Lalu juga ada yang menyatakan bahwa teori itu adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis. Intinya Bapak Ibu mau ambil menurut teori siapapun silahkan. Nanti sangat berguna sekali Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti menyusun tesis. Jangan lupa Bapak Ibu harus selalu mencantumkan nama sitasinya gitu ya. Sitasi itu dari mana Bapak Ibu mendapatkannya. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan bahwa pengertian teori ini Bapak Ibu ambil menurut Creswell. Atau Bapak Ibu mengambil mengenai Manning, silahkan. Yang penting Bapak Ibu menyampaikan menurut teori siapa, dari siapa, apakah sumbernya mau dari buku gitu ya, mau dari jurnal, lalu juga dari misalnya website resmi perusahaan, atau misalnya Bapak Ibu mendapatkan data misalnya dari BPS, silahkan gitu ya Bapak Ibu. Yang penting yang harus ada ketika menulis karya ilmiah adalah harus ada sitasinya.
Semakin banyak citasi, maka akan semakin baik dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Kenapa? Karena akan menghindarkan dari plagiarisme. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau mau mengambil mengcopy paste itu harus hati-hati juga. Jangan hanya memindahkan saja gitu ya, copy paste saja udah gitu ya. Bapak Ibu harus menyampaikan juga menurut siapa, teorinya menurut siapa ya. Karena banyak juga kejadian Bapak Ibu ya, beberapa tahun ke belakang Bapak Ibu, gelar salah seorang doktor itu ya sampai dicabut hanya gara-gara dianggap plagiarism karena tidak mencantumkan teorinya menurut siapa. Jadi sangat penting sekali dalam hal ini sitasi terkait mau dari buku, dari jurnal, ya yang penting Bapak Ibu harus menyampaikan sumbernya. Nah, Bapak Ibu, berikut ini ada beberapa istilah ya, istilah-istilah selain teori tadi ya. Ada doktrin, lalu juga ada adagium, rumus, dan juga dalil ya. Kalau doktrin mungkin lebih kepada Bapak Ibu sering juga mendengar ya. Jadi pendapat atau juga pendirian ilmiah gitu ya yang disusun, dikemukakan secara rasional dan tentunya bisa meyakinkan orang lain. Dan doktrin ini juga merupakan pandangan atau juga pendapat ilmuwan ya terhadap suatu masalah tertentu. Sebagai contoh misalnya kalau doktrin banyak sekali ya, contohnya adalah misalnya doktrin Islam liberal di Indonesia, mungkin seperti itu contohnya. Dan juga banyak sekali doktrin-doktrin lainnya. Lalu ada adagium lebih kepada di sini adalah pepatah, peribahasa. Sebagai contoh di sini ada ubi societas, ibi justitia ya. Pengertiannya di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada hukum atau keadilan. Lalu juga ada rumus. Rumus ini adalah salah satu langkah ataupun metode ilmiah ya untuk bisa mencapai atau juga bisa istilahnya mencari kesimpulan ya sebagai konsep yang mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya kalau dalam berdagang, misalnya Bapak Ibu ya, kalau misalnya nilai penjualan lebih besar dari biaya modal, tentunya juga akan mendapatkan untung atau laba. Banyak sekali contoh-contoh rumus yang bisa Bapak Ibu dapatkan, mungkinnya dalam kehidupan sehari-hari pernah Bapak Ibu belajar dari rumus matematika, rumus-rumus fisika, dan lain sebagainya ya. Lalu yang selanjutnya adalah dalil. Dalil ini bisa disebut juga dengan petunjuk. Jadi bukti, petunjuk atau bukti ya yang bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk bisa menyatakan bahwa sesuatu itu benar atau salah. Jadi kebenaran dan kesalahan bisa diyakini kalau ada bukti-bukti atau alasan yang kuat yang menunjukkan atau bisa menyatakan bahwa sesuatu itu benar ataupun juga salah. Jadi intinya adalah untuk menghilangkan adanya keraguan. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada teknik pengelolaan organisasi dalam proses formalisasi. Nah, Bapak Ibu, formalisasi ini adalah lebih kepada menunjukkan tingginya standarisasi atau juga pembakuan tugas-tugas ataupun juga jabatan ya dalam suatu organisasi. Jadi semakin tinggi derajat formalisasi tentunya juga akan semakin teratur perilaku bawahan yang ada dalam suatu organisasi. Dan formalisasi ini Bapak Ibu bisa dicapai melalui pengaturan-pengaturan yang sifatnya on the job. Jadi di mana organisasi itu akan menggunakan lebih banyak peraturan ataupun prosedur gitu ya untuk bisa mengatur kegiatan karyawan.
Tapi memang formalisasi juga bisa dicapai kalau adanya latihan ya, ataupun juga pendidikan yang dilakukan di luar organisasi, off the job, yaitu sebelum seseorang itu menjadi anggota organisasi. Nah, Bapak Ibu, di sini terkait teknik dalam pengelolaan organisasi dalam proses formalisasi, saya ambil menurut Robbins ya, di sini menurut Robbins itu ada beberapa teknik. Yang pertama ada selection, proses seleksi, seleksi individu, seleksi SDM-nya untuk bisa masuk dalam satu organisasi. Lalu yang kedua adalah rule requirement, jadi persyaratan jabatan. Lalu yang ketiga ada rules, ada prosedur, ada politicize, ada aturan, ada prosedur, ada kebijakan ya yang ada dalam satu organisasi ini untuk mengatur seluruh SDM yang ada dalam organisasi. Lalu juga ada yang namanya training, proses pelatihan ya. Karena tidak mungkin ketika seorang SDM sudah masuk dalam proses seleksi itu tiba-tiba diterima begitu saja gitu ya tanpa adanya proses pelatihan. Karena tentunya harus mengetahui, harus memiliki pengetahuan supaya bisa beraktivitas dalam organisasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah ritual atau budaya organisasi. Budaya organisasi ini biasanya memang sifatnya turun temurun ya dan bisa sebagai identitas organisasi. Jadi berdasarkan tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya mengenai apa itu dari organisasi. Intinya organisasi itu kan banyak ya bentuknya, mau organisasi dalam bentuk berbentuk laba ataupun nirlaba misalnya ya, banyak sekali. Nah, di sini Bapak Ibu benefit dari berorganisasi. Organizational benefit yang pertama tentunya akan memunculkan semangat kerjasama. Karena tentunya terdiri dari berbagai macam SDM yang bersatu dalam satu organisasi, memiliki perbedaan pandangan, perbedaan tujuan, disatukan dalam satu tujuan yang sama. Semuanya diarahkan untuk memiliki satu tujuan yang sama. Lalu yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa untuk bisa berkomunikasi dengan SDM yang lain. Karena kalau misalnya kita tidak berkomunikasi, tentunya aktivitas kita dalam organisasi tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Karena semuanya akan memerlukan komunikasi. Lalu juga membantu mengatasi masalah-masalah terkait yang timbul kalau misalnya ada tugas-tugas gitu ya. Karena tentunya juga pasti akan ada masalah. Setiap ada organisasi, setiap adanya individu, tentunya akan dihadapi pada masalah. Tidak mungkin lancar-lancar saja. Lalu juga membangkitkan jiwa kepemimpinan. Timbullah banyak sekali jiwa kepemimpinan dengan berorganisasi ini, Bapak Ibu. Dan tentunya memperluas wawasan setiap individu ya untuk mengenal, bersosialisasi, memperluas pergaulan gitu ya. Melatih kedisiplinan dan juga time management. Karena tentunya ada jelas ya dalam hal ini ada schedule penjadwalan mengenai kapan harus menjalankan aktivitas dalam organisasi, kapan harus menyelesaikan tugas-tugas dan lain sebagainya. Jadi ada time manajemennya. Jadi tentunya harus disiplin dalam menyelesaikan semua tugas-tugas. Lalu juga meningkatkan rasa tanggung jawab. Karena setiap orang, setiap individu, setiap SDM yang ada dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Walaupun memang semuanya tujuannya sama, memiliki tanggung jawabnya yang berbeda-beda sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Lalu juga melatih mental individu dalam menghadapi berbagai macam tekanan. Karena ketika kita memasuki sebuah organisasi, kita akan dilimpahkan, akan ditugasi berbagai macam tugas yang tidak akan pernah berhenti. Jadi tentunya kita akan menghadapi berbagai macam pressure gitu ya, tekanan gitu ya. Dan tentunya ini melatih kita untuk bisa memanage mental kita ya dalam menghadapi tekanan-tekanan yang timbul. Dan juga membentuk
kepribadian kita supaya lebih kuat karena dihadapkan pada tadi ya memiliki mental harus memiliki mental yang kuat. Karena tentunya kita akan dihadapkan pada berbagai masalah, berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, berbagai SDM yang berbeda-beda tentunya. Jadi melatih kita untuk bisa bersosialisasi dengan setiap orang. Nah, selain tadi benefit dari berorganisasi, selanjutnya adalah elemen-elemen dalam organisasi, Bapak Ibu. Di sini adalah sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama tentunya. Lalu yang kedua, karena organisasi itu sedikitnya ada 2 orang, tentunya ada beberapa pihak yang akan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi tidak mungkin kalau hanya 1 orang dalam organisasi, karena memang terdiri dari berbagai, jenis berbagai orang gitu, berbagai SDM, berbagai individu. Dan yang ketiga jelas job desk-nya masing-masing, ada tugasnya, ada kedudukannya masing-masing sesuai dengan job desk-nya. Lalu juga ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi namanya organisasi tentunya ada visi, misi, tujuannya juga jelas, Bapak Ibu. Tidak mungkin organisasi itu berdiri begitu saja ya tanpa adanya tujuan, visi atau misinya yang jelas. Karena kalau tidak jelas tentunya ya hanya menunggu saja barangkali organisasi tersebut tidak akan bertahan lama. Karena tidak memiliki visi dan misi dan juga tujuan yang jelas. Karena harus dibangun kuat dulu visi, misi dan tujuannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, unsur-unsur organisasi ya tentunya ada man. Man di sini adalah orangnya, ada individunya. Terdiri dari individu yang saling bekerja sama, lalu juga memiliki tujuan bersama, lalu juga dilengkapi dengan penunjangnya adalah peralatan, perlengkapan, dan juga lingkungan-lingkungan yang akan mempengaruhi terhadap organisasi. Sebagai contoh adalah lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Lingkungan internal seperti karyawan ya, ataupun juga SDM lainnya yang ada dalam organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal misalnya adalah masyarakat sekitar, pemerintah, pemegang saham barangkali kalau perusahaan dan bentuk perusahaan ya. Oke, selanjutnya organizational principle. Jadi prinsip-prinsip organisasi tentunya ada azas perumusan tujuan. Karena tentunya yang paling penting, yang paling utama dalam pendirian organisasi itu adalah harus jelas juga tujuannya. Adanya tujuan, visi misi tadi saya sampaikan ya. Lalu juga adanya asas departemenisasi. Pembagian ada departemen-departemen gitu ya. Lalu juga pembagian kerja, spesialisasi kerja. Lalu juga adanya koordinasi. Lalu juga adanya pelimpahan wewenang dan rentangan kontrol ya, span of control jadinya adalah saling adanya adanya pengawasan gitu ya di setiap bagian. Lalu juga ada jenjang organisasinya, ada struktur organisasinya jelas. Lalu juga adanya kesatuan perintah dan adanya fleksibilitas serta keberlangsungan dan juga keseimbangan. Ini adalah bentuk dari prinsip-prinsip dalam suatu organisasi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mengenai organisasional karakter. Saya ambil menurut Nicholas Henry. Ya, di sini ada beberapa poin dalam karakter organisasi di sini. Yang pertama adalah are purposeful, complex human collectivity. Ini terdiri dari sekelompok manusia yang memiliki tujuan yang sama. Lalu juga characterized by secondary or impersonal relationship, ya. Adanya hubungan impersonal atau sekunder, Bapak Ibu ya, adanya hubungan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu juga specialized and limited goals. Jadi memiliki tujuan-tujuan khusus dan juga terbatas dalam organisasi tersebut. Lalu selanjutnya characterized by sustained cooperative activity. Jadi di sini adalah ditandai dengan
aktivitas-aktivitas yang sifatnya adalah kooperatif ya, bekerja sama dan juga, berkelanjutan gitu Bapak Ibu ya. Lalu juga characterized within a larger social system ya, dengan ciri-ciri sistem sosial yang tentunya lebih besar, lebih kompleks, lalu juga provide service and products to their environment, menyediakan layanan dan juga produk untuk lingkungannya. Dan yang terakhir, karakter organisasi menurut Nicholas Henry ini adalah uh, are dependent upon exchange with their environment. Jadi sangat tergantung dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kalau karakter organisasi menurut Charlotte ternyata lebih simpel, Bapak Ibu, dibandingkan tadi yang menurut Henry. Nicholas Henry itu lebih banyak lagi, lebih banyak, tapi di sini kalau menurut Gerloff itu hanya 3 saja karakteristik dari organisasi ini. Hanya ada purpose, tujuan, lalu juga ada people, ada orangnya, dan juga ada perencanaan, ada plan. Jadi hanya 3 poin penting ini saja menurut Gerloff. Bapak Ibu mau ambil menurut Gerloff atau menurut Henry, silahkan. Sama saja Bapak Ibu intinya ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu lebih jauh ya dalam suatu organisasi tentunya tidak akan pernah terlepas dari yang namanya power and authority. Nah, Bapak Ibu, power atau kekuasaan di sini adalah lebih kepada kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara power dan juga authority. Authority lebih kepada kewenangan. Nanti akan lebih jelas lagi ya saya sampaikan. Nah, power atau jenis-jenis kekuasaan di sini ada kekuasaan militer. Lalu juga ada kekuasaan ekonomi, di bidang ekonomi, kekuasaan di bidang politik, di bidang kebudayaan, lalu juga pemerintah, birokrasi, dan juga kekuasaan bidang hukum. Jadi kekuasaan berbeda di setiap bidang ya Bapak Ibu. Artinya memiliki kekuasaan dalam bidang-bidang tersebut. Dan next, sumber kekuasaan. Nah Bapak Ibu, sumber kekuasaan ini ada beberapa jenis. Ada legitimate power, coercive power, lalu juga expert power, reward power, referent power, dan legitimate power. Nah yang pertama ini Bapak Ibu legitimate power. Legitimate power ini Bapak Ibu kekuasaan yang sifatnya adalah sah. Jadi kekuasaan yang muncul karena memang akibatnya ya berakibat dari suatu legitimasi tertentu. Misalnya karena seseorang ya yang diangkat menjadi seorang direktur atau pemimpin ya secara otomatis tentunya direktur tersebut memiliki semacam kekuasaan yang sah atau legitimasi. Sebagai contoh mungkin Bapak Ibu ya, seorang pemimpin yang legitimate power di sini karena memang legitimate power ya. Bapak Ibu mungkin mengenal ya Steve Jobs. Steve Jobs itu adalah seorang CEO Apple yang terkenalnya dengan gaya kepemimpinannya otokratis. Otokratis itu memang gaya kepemimpinan di mana pemimpinnya itu punya kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan juga prosedur. Jadi memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai. Mengarahkan lalu juga mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa adanya partisipasi dari bawahan. Lalu yang kedua, coercive power. Coercive power ini adalah lebih kepada kekuasaan paksaan, Bapak Ibu. Jadi cenderungnya dalam penggunaan adanya penggunaan ancaman atau hukuman ya, untuk bisa mempengaruhi seseorang supaya bersedia melakukan segala sesuatu dengan keinginan pemimpin tersebut. Jadi kekuasaan paksaan ini sebetulnya adalah kebalikan dari sisi negatif dari kekuasaan balas jasa atau reward power. Sebagai contoh misalnya
adanya ancaman atau hukuman ya, yang diberlakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan, kalau misalnya tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan. Sebagai contoh misalnya, pemberian surat, peringatan, kalau bisa juga dalam bentuk penurunan gaji, penurunan jabatan, atau juga bahkan bisa dalam, pemberhentian kerja atau PHK. Dan sifat dari coercive power ini di perusahaan paksaan ya, eee, contohnya dengan, coercive power ini adalah Adolf Hitler, Bapak Ibu seorang pemimpin dari partai Nazi, mungkin ini Bapak Ibu sudah sangat mengenal ya, yang terkenal sangat otoriter, di mana lebih mengimplementasikannya adalah dengan, melalui paksaan gitu, cenderung lebih melalui paksaan. Lalu juga ada expert power. Di expert power di sini adalah kekuasaan yang berdasarkan karena kepakaran atau keahlian. Jadi munculnya kekuasaan itu karena adanya keahlian atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang. Sebagai akibat tadi ya, adanya kepakaran, adanya keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya adalah seorang dokter, Bapak Ibu. Bapak Ibu seorang dokter misalnya ya, punya kekuasaan semacam ini ya, punya expert power. Kenapa? Karena memang memiliki keahlian misalnya dalam mendiagnosa suatu penyakit. Jadi secara sadar ataupun tidak sadar gitu ya, seorang pasien itu akan berkonsultasi gitu ya dengan dokter dan mengikuti apa saja yang diusulkan ataupun yang dianjurkan oleh seorang dokter. Seolah sejauh misalnya memang bisa membantu pasien ini untuk sembuh dari penyakitnya. Ataupun juga pakar-pakar di bidang lainnya Bapak Ibu, sebagai contoh mungkin yang menggunakan expert power di sini misalnya adalah Bill Gates ya Bapak Ibu ya, seorang pendiri Microsoft yang terkenal karena dengan kecerdasannya. Lalu selanjutnya setelah expert power adalah reward power Bapak Ibu. Reward power di sini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward ya untuk bisa mempengaruhi seseorang supaya bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Jadi balas jasanya bisa dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk gaji, upah, lalu juga bisa dalam bentuk bonus, promosi, lalu juga pujian misalnya, ataupun juga misalnya pengakuan, ataupun juga penempatan tugas yang lebih menarik ya. Tapi memang melalui kekuasaan balas jasa ini, seorang pemimpin, seorang manajer bisa juga menunda pemberian reward atau balas jasa tersebut misalnya ya, sebagai hukuman kalau bawahannya ini tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan. Jadi kekuasaan balas jasa atau reward ini memang eh, munculnya karena memang posisi atau jabatan dari seseorang ya yang memungkinkan dirinya itu untuk eh, memberikan penghargaan ataupun juga imbalan terhadap pekerjaan ataupun tugas yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh misalnya adalah seorang manajer Bapak Ibu yang memiliki kekuasaan misalnya ya dalam melakukan penilaian kinerja sehingga tentunya bisa menentukan besarnya kenaikan gajinya. Ataupun Bapak Ibu di sini tokoh yang paling terkenal karena memang memberikan banyak sekali reward ya bagi karyawan ini adalah Bapak Ibu barangkali mengenal Sundar Pichai. Sundar Pichai ini seorang CEO dari Google. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya, apa Google itu perusahaan besar di mana Sundar Pichai ini memang banyak sekali memberikan reward kepada karyawan-karyawan Google. Salah satu contoh dari seorang pemimpin yang banyak sekali memberikan reward kepada karyawan. Lalu setelah reward power, ada referent power. Referent power ini adalah kekuasaan rujukan. Jadi kekuasaan yang diperoleh karena atas dasar misalnya kekaguman, lalu juga adanya keteladanan ya, ataupun juga karismatik dan juga kepribadian dari seorang pemimpinnya. Sebagai contoh mungkin
Presiden RI yang pertama kita, Bapak Presiden Soekarno ya, banyak sekali orang-orang yang mengagumi karena karismatiknya Bung Karno. Lalu juga contoh pemimpin yang lain adalah Mahatma Gandhi misalnya ya, yang memimpin jutaan orang karena kepribadiannya yang luar biasa, karismatik. Lalu yang terakhir setelah referent power adalah legitimate social. Legitimate social di sini Bapak Ibu kekuasaan karena berdasarkan atas adanya kekaguman seseorang, ataupun juga bisa karena memang seseorang ini punya kontribusi secara umum. Sehingga bisa dianggap masyarakat itu memiliki jasa kepada masyarakat, ya berjasa kepada masyarakat. Sebagai contoh misalnya, karena seseorang ini banyak sekali memberikan bantuan kepada masyarakat, akhirnya dipilihlah sebagai seorang ketua RW misalnya ya, ataupun juga ketua RT misalnya. Jadi masyarakat banyak sekali mengagumi seorang tersebut. Seperti itu misalnya sebagai contohnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu untuk bentuk kekuasaan, bentuknya bisa dalam melalui influence ya. Influence ini mempengaruhi orang lain supaya mengubah sikap ya secara sukarela gitu Bapak Ibu ya, dengan memberikan pengaruh dan mempengaruhi orang lain supaya mengikuti keinginannya secara sukarela tanpa adanya paksaan. Lalu yang kedua adanya persuasion. Jadi meyakinkan orang lain dengan misalnya dengan mengadu argumentasi barangkali ya untuk bisa melakukan sesuatu hal dan meyakinkan supaya mengikuti keinginan dari pemimpin tersebut. Lalu yang ketiga dengan manipulation. Jadi kalau manipulation ini dilakukan dengan berbagai macam cara untuk bisa memperoleh kekuasaan dan juga keinginannya. Yang keempat, coercion. Coercion di sini adalah lebih kepada ancaman ya, dengan melakukan ancaman dan memanfaatkan kekuatan untuk bisa memastikan adanya ketaatan gitu ya, ketaatan dari para pengikutnya. Jadi bawahan ini mengikuti keinginan pemimpinnya karena adanya ancaman. Lalu yang terakhir yang paling fatal, yang paling parah sebetulnya adalah force. Selain coercion adalah force. Force ini lebih kepada adanya tekanan fisik, sehingga membatasi kebebasan dan menimbulkan rasa sakit, bahkan juga membatasi pemenuhan kebutuhan terhadap pihak lain untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi adanya kekerasan. Dan Bapak Ibu, tentunya ciri-ciri kekuasaan atau power tadi ya adalah bisa mengendalikan orang lain. Bisa mengontrol pihak lain, tetapi walaupun adanya perlawanan, tetap bisa mengontrol pihak orang lain. Lalu dalam menggunakan kekuasaan itu selalu ada konflik sosial. Dan siapa yang memiliki social resources pastilah yang akan menjadi pemenang. Siapa yang memiliki pengikut yang terbanyak pasti akan menjadi pemenang. Itulah dalam kekuasaan. Dan terakhir, tetapi sesuatu yang dikeluarkan belum tentu mendapatkan seperti yang diinginkan, karena ada yang namanya mekanisme kompromi. Bapak Ibu, saya ini dulu ya, stop dulu karena sudah azan maghrib di sini. Jadi kita kembali lagi di 18.30 ya, karena sudah mau azan maghrib. Saya izin dulu untuk menutup dulu ya, terlebih dulu nanti kita kembali lagi di 18.30. Yang mau Bapak Ibu tetap on walaupun misalnya off cam tidak apa-apa, yang masih dinas tidak apa-apa, silakan bisa off cam Bapak Ibu. Saya mohon izin ya Bapak Ibu, kita tutup dulu dan nanti kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya kembali. Selanjutnya ciri kekuasaan, setelah ciri kekuasaan adalah mengenai bagaimana cara mempraktikkan kekuasaan. Ada 3 hal ya yang bisa dipraktikkan dalam kekuasaan. Yang pertama melalui uang, money, melalui uang. Jadi seorang pemimpin bisa memimpin suatu
suatu wilayah kekuasaannya memimpin pengikutnya melalui uang, supaya pengikutnya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Lalu juga bisa melalui solidarity. Solidarity di sini adalah melalui kebersamaan ya, adanya hubungan yang terbina secara baik, menimbulkan rasa pengikutnya itu untuk mengikuti pemimpinnya. Ada sisi karismatik ya dari seorang pemimpinnya, sehingga timbullah adanya kesadaran dari pengikutnya untuk mengikuti pemimpinnya tersebut tanpa ada paksaan apapun. Dan yang paling sebetulnya yang paling parah ya di antara mempraktikkan kekuasaan itu adalah melalui force, melalui kekerasan Bapak Ibu. Karena memang dirasa mungkin bukan dengan uang, dengan solidarity, tapi yang bisa dilakukan adalah seorang pemimpin ini melalui kekerasan untuk memaksa pengikutnya supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa tersebut. Jadi ini adalah 3 poin dalam mempraktikkan kekuasaan. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi mengenai kekuasaan atau power, selanjutnya adalah kewenangan atau authority. Di sini authority ini adalah hak dalam melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu supaya tujuannya ini tercapai. Dan mungkin Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya antara kekuasaan dan juga kewenangan atau authority. Itu lebih wewenang di sini lebih kepada hak untuk melakukan sesuatu, sedang kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut, Bapak Ibu. Jadi ini untuk perbedaan antara wewenang dan kekuasaan. Nah, Bapak Ibu, adapun untuk tugas kelompok Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mulai dikerjakan dan nanti dipresentasikan di pertemuan kedua. Tugasnya pilihan, Bapak Ibu bisa memilih di sini tugas menganalisis kapasitas puskesmas ataupun juga rumah sakit tempat Bapak Ibu bekerja sebagai organisasi publik dalam perspektif teori organisasi misalnya ya, ataupun yang kedua misalnya analisis masalah yang timbul di puskesmas, di rumah sakit ataupun juga tempat Bapak Ibu bekerja mengenai pengelolaan organisasi. Terkait misalnya ada masalah dengan SDM-nya, dengan kepemimpinannya, kewenangan, kekuasaannya ya. Lalu yang ketiga, mereview jurnal mengenai kasus-kasus terkait dalam teori organisasi. Lalu nanti Bapak Ibu berikan saran, masukan, serta kelebihan kekurangan jurnal tersebut apa disampaikan ya. Jadi ini adalah 3 pilihan dan Bapak Ibu sebetulnya 3 poin pilihan ini harus Bapak Ibu pilih gitu ya. Jadi harus jangan sampai semuanya memilih tugas yang nomor 3 saja review jurnal ataupun nomor 2 saja ataupun nomor 1 saja misalnya. Jadi dari 6 kelompok ini harus ada istilahnya Bapak Ibu saling koordinasi saja ya. Yang mau mengambil presentasi mengenai tugas yang pertama siapa, tugas yang kedua siapa, tugas yang ketiga siapa. Jadi silakan di antara 6 kelompok itu Bapak Ibu diskusi nanti mana yang akan mau mengambil materinya mengenai yang nanti akan dipresentasikan. Lalu dibuat dalam bentuk 6 kelompok dan dipresentasikan di setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan mulai di minggu depan setelah saya menyampaikan materi dilanjut dengan presentasi dari Bapak Ibu, lalu sesi tanya jawab dan di akhir nanti kita diskusi. Diskusi baik mengenai materi yang saya sampaikan ataupun mengenai juga materi yang Bapak Ibu sampaikan. Lalu minimal 10 slide PowerPoint ya. Dan setiap Bapak Ibu presentasi silahkan hasil PowerPoint-nya, hasil presentasi Bapak Ibu silahkan dikirim ke email saya. Email saya yani.rw@ars.ac.id, silahkan disampaikan ya. Si Bapak Ibu setelah menyampaikan presentasinya. Sampai di sini barangkali ada yang mau disampaikan terkait tugas kelompok, ada yang mau ditanyakan barangkali dari Bapak Ibu, silakan. Ibu Yani izin bertanya. Untuk tugas kelompok ini nanti mulai pertemuan yang keberapa ya Bu? Pertemuan kedua minggu depan Pak.
Oh, minggu depan sudah langsung presentasi. Udah langsung presentasi, betul. Oke, kalau minggu depan presentasi berarti kan kita ada 6 kelompok. Ya. Berarti ada 7 pertemuan ya. Ini kan pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama, kita tinggal 5 pertemuan lagi, 6 pertemuan Bapak Ibu. Jadi 5 pertemuan lagi. Kalau 5 pertemuan Jadi lagi berarti berarti 5 kelompok, Bu Yani. ya bisa satu pertemuan kita bisa gunakan untuk 2 kelompok. Jadi nanti lihat Oh kondisinya, gitu. bisa 2 kelompok, nanti bisa 2 kelompokan ataupun juga 1 kelompok. Jadi melihat dulu kondisi apa namanya perkuliahan, kalau memang memungkinkan untuk 2 kelompok bisa 2 kelompok. Oke, baik. Intinya sampai pertemuan ke-6, mungkin pertemuan ke-6 bisa 2 kelompok ya, mungkin pertemuan minggu depan besok 1 kelompok, Ya. sampai pertemuan ke berapa ya, ke-5. Berarti intinya mulai besok sudah mulai presentasi kelompok gitu ya, Ya, Bu ya. betul, Bu ya. sudah mulai presentasi kelompok. Nanti untuk kelompok yang maju siapa yang menentukan siapa Bu Yani? Eh, Seharusnya memang kelompok 1. Bapak Ibu sudah ada kelompoknya. Kelompoknya sih sudah ada. Ada yang tapi ada yang minta digeser-geser gitu sih Bu Yani. Jadi saya harus modifikasi sedikit gitu. Silakan aja kalau memang saya sih terserah Bapak Ibu ya, mau satu kelompoknya siapa saja bebas, silakan. Oke. Yang penting presentasi mulai dari kelompok, karena ada 6 kelompok, berarti ya mulai dari kelompok 1 Ya. ataupun juga kelompok Bapak Ibu yang sudah siap. Oh baik. Nah, intinya harus ada yang presentasi di setiap Iya. pertemuan. Berarti nanti kita atur aja ya Bu Yani ya. Ya, jadi mulai minggu depan ya Bapak Ibu sudah siap satu kelompok untuk pertemuan kedua. Baik Bu Yani. Baik Ah, Bapak Ibu. Nah, saya ingin diskusi dulu dengan Bapak Ibu nih, sebelum apa namanya, karena materi kita sebenarnya nggak begitu banyak ya materi organisasi ini. Saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu bagaimana kondisi organisasi di tempat Bapak Ibu kerja, baik di rumah sakit, puskesmas, ataupun di perusahaan apapun ya, terkait adanya masalah gitu ya, terkait wewenang dan juga kekuasaan. Barangkali ada yang mau sharing Bapak Ibu, silahkan. Silahkan Bapak Ibu ada yang mau sharing. Silahkan untuk Bapak Ibu yang lainnya, barangkali ada yang bisa sharing terkait permasalahan yang terjadi di tempat Bapak Ibu kerja, barangkali izin silakan. Bu, mungkin saya dulu yang sharing ya untuk permasalahan terkait pembagian Tanpa. wewenang dan ini tugas itu. Biasanya yang sering terjadi itu adalah ketika kita dalam kondisi bekerja yang eh, mepet apa deadline seperti itu. Nah, itu kadang eh, beberapa itu lupa job desk masing-masing. Jadi apa yang harusnya dikerjakan, apa yang ini itu terkadang karena mungkin karena misalkan kita ada event-event yang sifatnya eh, deadline-nya sangat sempit seperti itu, sehingga mungkin anggota itu bekerja dalam tekanan gitu ya. Nah itu terkadang lupa untuk tugas wewenangnya itu apa, sehingga kadang kalau seperti itu kita harus apa namanya mengacu kepada SOP yang memang sudah dibuat. Itu kalau di tempat kami kurang lebih seperti itu, Bu. Mungkin untuk teman-teman yang lain silakan, Bu Tri. Boleh, mohon izin Ibu. Silahkan Bu. Kalau kalau di rumah sakit kami biasanya terkait dengan permasalahan wewenang kekuasaan ini double job Bapak Ibu. Jadi misalkan di bawah Wadir itu ada manajer penunjang medis,
kemudian penunjang medis ataupun penunjang yang lain atau manajer yang lain. Kadangkala karena keterbatasan kualifikasi SDM spesifikasinya, kadangkala manajer ini merangkap menjadi bisa di atasnya wadir, atau bahkan kadangkala manajer ini juga merangkap unit seperti itu. Yang kenyataannya di tempat kami kayak misalkan manajer penunjang medis membawahi laboratorium, terus kemudian rekam medis, kemudian radiologi dan farmasi, pernah dijabat oleh instalasi farmasi, begitu juga dia merangkap menjadi manajer penunjang medis kayak gitu. Karena memang kualifikasi dan kadangkala eh, syarat jabatannya karena belum ada. Jadi istilahnya salah satu dari unit itu sudah masuk di syarat jabatan. Jadi selain keterbatasan SDM, kadangkala seperti itu yang multifungsi seperti itu, Bapak Ibu. Dulu pernah seperti itu, tapi sekarang insya Allah enggak seperti itu. Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain bisa sharing di rumah sakit atau di tempat kerja masing-masing. Silakan. Mungkin Bu Nur. Baik, Bu Tri, mohon izin, Dokter Yani, izin saya sharing sedikit masalah Silakan Bu Dok. masalah bagaimana orgas di rumah sakit tempat kami bekerja. Sama dengan yang dijabarkan oleh Bu Tri ya. Di rumah sakit saya itu kebetulan ada PNS dan ada PPNPN. Jadi lebih banyak PPNPN-nya daripada yang organiknya sendiri. Sehingga kebayang organiknya itu banyak sekali double job-nya. Jadi masing-masing orang itu bisa memegang 2 atau 3 job. Jadi tidak fokus pada jobnya masing-masing. Pada saat dituntut untuk melakukan tugas A, yang melakukannya bukan orang yang dimaksud, sehingga miskomunikasi sering terjadi, kemudian pelimpahan wewenangnya masih kurang jelas. Begitu. Izin sharing dan mohon masukannya. Terima kasih, Dok. Barusan kayaknya putus-putus Bu Dok. Mungkin intinya seperti apa Bu Dok? Barusan saya ini barusan keluar ya. Oh, Iya, saya gitu ya. Iya, Ah, masuk lagi, ini baru masuk lagi. Silakan Bu oh Dok. iya, punten. Iya Bu, jadi begini, di rumah sakit tempat saya bekerja tuh kebetulan kebanyakan honornya daripada organiknya. Karena kualifikasi yang memegang job itu adalah organik ya, sehingga kebayang itu yang megang satu job itu bisa satu orang memegang 2 sampai 3 job. Jadi untuk pelimpahan wewenangnya juga kurang jelas. Kemudian pada saat ada job yang diperintahkan oleh pimpinan atau manajer, sehingga tidak, kadang-kadang yang menjalankannya bukan orang yang dimaksud seperti itu, gitu. Jadi mohon izin saran dan masukannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dokter Nur. Dari Bapak Ibu yang lainnya barangkali ada lagi sebelum kita nanti bahas dan berikan masukan ya untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan eh, terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Silakan, barangkali ada lagi dari Bapak Ibu. Izin menyampaikan, Bu. Ya, Saya ingin sedikit sharing. Memang sih untuk pengalaman saya bekerja di rumah sakit, saya ini baru mau masuk untuk bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Jadi saya belum bisa mengidentifikasi untuk beberapa masalah atau hal-hal lain yang mungkin bisa saya sharing. Cuman yang bisa mungkin saya sharing di sini adalah kaitan dengan pembelajaran teori hari ini mengenai teori organisasi. Yang sudah saya dapatkan adalah kalau misalnya kita mendapatkan masalah-masalah di saat kita dinas atau saat kita bekerja, beberapa masalah-masalah itu kalau dikaitkan dengan teori organisasi
jangan kita langsung membawa itu langsung ke atas, misalnya langsung melapor ke direktur atau ke komite medik. Di sini kita di rumah sakit di beberapa masalah dicoba untuk diselesaikan kekeluargaan dulu, misalnya di kalangan dokter umum dulu. Kalau misalnya belum bisa terselesaikan, dilaporkan dulu ke ketua dokter umum. Apabila perlu ditindaklanjutkan, nah itu yang akan diteruskan. Mungkin itu sharing dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Peter. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Izin sharing, Ya, Ibu. Kebetulan saya unit kerjanya kan puskesmas ya. Jadi dalam perkuliahan hari ini tentang kewenangan dan power tadi, itu yang saya rasakan di tempat saya bekerja, itu ada hal-hal yang misalnya satu job DM mirip sama Ibu Dokter Nur tadi, tapi saya lebih ke pemimpin ya, pimpinan. Untuk pimpinan ini di bawah pimpinan kan ada manajemen mutu, ada apa gitu kan. Di sini dalam unit saya bekerja itu masih bingung gitu antara kewenangan dan power ini. Saya terus terang sebagai ketua mutu di puskesmas ini masih bingung gitu. Padahal sudah ada job desk-nya gitu. Tapi untuk saya tidak memiliki power untuk dari job desk itu kan saya nggak punya power ya. Otomatis kebijakan itu tetap di kepala puskesmas. Namun dalam hal ini teman-teman itu teman-teman saya bekerja itu meminta saya sebagai ketua mutu untuk memijaki, sedangkan itu adalah tugasnya kepala puskesmas begitu. Itu aja. Saya minta bimbingan dan masukannya dari Ibu Yani. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Dr. Vida. Luar biasa ya, banyak sekali ya ternyata ya masalah-masalah yang timbul ya terkait tadi adanya kekuasaan, kewenangan, lalu juga adanya double job tadi Bapak Ibu. Sebetulnya kalau untuk double job ya, saya mungkin sedikit ya sebelum ke Ibu Dr. Vida. Untuk double job, memang setiap SDM itu memang bukan wajib sebetulnya. Semua SDM itu kalau memang dia memiliki kompetensi yang lain, artinya dia bisa multitasking ya, melakukan satu pekerjaan dengan beberapa pekerjaan ya, satu waktu dalam beberapa pekerjaan, memiliki kemampuan yang lain, memiliki kelebihan yang lain. Saya rasa itu menjadi salah satu nilai jual bagi SDM tersebut. Tetapi Bapak Ibu harus diingat bahwa setiap SDM yang dikelola di suatu organisasi atau di perusahaan ya, mau itu bentuknya instansi, perusahaan apapun, sudah ada job desk-nya jelas. Artinya si A bekerja sebagai misalnya bagian keuangan, si B sebagai tenaga pemasaran, si C bekerja sebagai auditor misalnya, audit internal misalnya ya. Intinya semuanya memiliki kewenangannya masing-masing. Jadi sesuai dengan job desk-nya juga. Nah, dalam hal ini kalau misalnya dihadapkan pada kondisi ada double job, mungkin saya rasa pertama adalah mungkin SDM-nya yang kurang bisa jadi ya. Karena SDM yang kurang artinya dia melakukan beberapa pekerjaan yang dilakukan double job ya dilakukan oleh seorang tersebut karena orang tersebut memiliki kompetensi yang lain ataupun karena keadaan yang memaksa seseorang ini untuk melakukan double job tersebut. Bisa ada dua kemungkinan tadi ya, apakah memang karena kondisinya sehingga mengharuskan seseorang itu untuk melakukan double job ataukah karena memang orang ini memang dianggap memiliki multitasking gitu ya, memiliki kompetensi yang lain. Walaupun secara sebetulnya memang sudah jelas ya,
secara struktural misalnya dalam struktur organisasinya sudah jelas bahwa memiliki tugasnya masing-masing. Tetapi kembali lagi pertama adalah pengelola SDM di dalam suatu perusahaan, tentunya ada manajer SDM ya, ada kepala SDM. Tugasnya adalah mengelola sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, yang ada di perusahaan, yang ada di perusahaan-perusahaan gitu ya. Intinya adalah kepala SDM yang melakukan pengelolaan SDM, menempatkan SDM mulai dari rekrutmen sampai menjadi seorang karyawan, bahkan sampai pensiun, itu adalah tugas seorang SDM dalam mengelola SDM. Memang Bapak Ibu, tugas SDM luar biasa sebetulnya ya, paling sentral, sebetulnya paling luar biasa ya tugasnya. Karena mulai dari, istilahnya tidak ada habis-habisnya tugasnya Bapak Ibu. Mulai dari proses rekrutmen, bagaimana seorang SDM juga harus mampu untuk merencanakan kira-kira kebutuhan SDM di masa yang akan datang itu apakah akan ada penambahan ataupun pengurangan. Atau misalnya mau ada penambahannya di bagian apa. Jadi intinya seorang kepala SDM dalam hal ini tugasnya luar biasa berat Bapak Ibu. Karena tidak ada istilahnya istirahat ya. Mulai dari rekrutmen, lalu pelatihan diangkat jadi karyawan, lalu ada pelatihan, pengembangan karyawan, penempatan karyawan, bahkan penggajiannya juga, sampai pengembangan yang sifatnya terus-menerus dan kontinu. Karena pengembangan ataupun pelatihan ini juga untuk kemajuan si karyawan itu sendiri. Intinya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan kinerja karyawannya. Jadi sifatnya terus-menerus dan ini luar biasa sangat istilahnya tugas SDM itu luar biasa sangat berat. Tapi memang banyak sekali beberapa perusahaan, baik itu di rumah sakit ataupun di beberapa perusahaan instansi ya, yang memberdayakan SDM-nya yang ada. Karena memang tidak ada proses rekrutmen kembali ataupun misalnya karena memang ketika bertugas itu memang tidak sesuai dengan bidangnya. Tidak ditempatkan sesuai dengan bidangnya, sehingga mau tidak mau ya ada beberapa double job ataupun juga mengisi kekosongan karena misalnya ada pensiun, ada yang keluar misalnya ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu tugas berat seorang SDM dalam mengelola SDM yang ada di organisasinya yang dipimpinnya. Jadi tugas utama SDM tadi saya sudah sampaikan ya, intinya juga kembali lagi bahwa dalam hal ini kalaupun terjadi namanya double job, apakah misalnya karyawan tersebut ada istilahnya penghargaan untuk karyawan tersebut karena dengan adanya double job tersebut, ataukah hanya istilahnya kan tidak mungkin yang namanya kerja itu adalah kerja bakti gitu ya, bekerja itu Bapak Ibu kerja bakti gitu ya, hanya membantu saja tanpa ada reward dari dari perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Saya rasa pasti akan ada misalnya tambahan dalam bentuk bonus, atau karena tambahan melakukan pekerjaan di luar pekerjaannya lembur misalnya, ataupun juga tambahan lain. Saya rasa itu yang harus juga diperhitungkan oleh pihak SDM dalam mengelola SDM-nya ini. Jadi harus ada penghargaan untuk karyawan yang melakukan double job. Karena kondisinya misalnya SDM-nya tidak ada, hanya sedikit, jadi ya istilahnya double job ya, dan memungkinkan ya sudah, artinya SDM dalam hal ini juga harus melakukan istilahnya penghargaan ya, memberikan penghargaan dengan bentuknya tadi ya, rewardnya bisa dalam bentuk bonus dan lain sebagainya. Tetapi juga Bapak Ibu ternyata masalahnya juga ternyata kompleks juga ya dari Bapak Ibu dokter tadi, selain tadi adanya double job, lalu juga adanya kekuasaan ya, adanya kewenangan, mungkin kalau misalnya kondisinya adalah di puskesmas tadi ya dari Ibu Dokter Wida, saya pernah mendengar ya, karena memang tidak semua puskesmas ini kepala puskesmasnya adalah dokter. Jadi bisa jadi kepala puskesmas ini adalah seorang perawat ya. Tidak harus selalu dokter ya Bapak Ibu, yang sepengetahuan saya, karena memang di beberapa puskesmas saya pernah juga mengetahui bahwa kepala puskesmasnya itu bukan dokter gitu, jadi hanya perawat. Tapi intinya adalah seorang pemimpin tentunya
harus mampu untuk memimpin bawahannya. Dalam hal ini ada tugas-tugas, jangan sampai ada penumpukan dalam tugas ya, sehingga mengakibatkan misalnya double job tadi. Sebetulnya double job juga di sisi lain bisa menguntungkan pihak perusahaan, bisa juga merugikan kalau misalnya karyawannya tidak ada penghargaan gitu ya. Jadi dalam hal ini juga harus adanya komunikasi antara karyawan juga ya, memberikan istilahnya masukan kepada pimpinan. Kalau bisa mungkin sih jangan secara langsung ya memberikan masukannya, misalnya melalui atasan di atas kita. Jadi tidak harus langsung, misalnya kalau di rumah sakit kan tentunya sangat kompleks ya. Jadi ada beberapa bagian-bagian, dan saya rasa untuk masukan bisa dilakukan melalui pimpinan yang ada di atas kita. Jadi tidak harus memotong langsung ke pihak direktur utamanya, misalnya bisa melalui pimpinan di atas kita yang memang memimpin satu bagian misalnya. Jadi tidak harus langsung ke pihak direktur utamanya. Kalaupun memang terjadi hal tersebut, Bapak Ibu, saya rasa bisa dikomunikasikan ya dengan pihak. Biasanya kalau puskesmas mungkin SDM-nya sedikit ya Bapak Ibu ya, tidak sebanyak mungkin di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit saya rasa banyak sekali struktur organisasinya juga karena kompleks, banyak sekali SDM-nya, tidak seperti di puskesmas. Tentunya juga akan sangat rumit ya dalam hal ini dalam pengelolaan SDM-nya. Karena kenapa rumit? Karena terdiri dari berbagai departemen misalnya ya, atau berbagai bagian, tentunya di bawahnya banyak juga SDM-SDM yang lainnya, dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah dalam mengelola SDM tersebut. Dan yang paling utama adalah ya, controlling dan pengawasan itu dilakukan oleh pihak SDM tadi. Karena tugas utama SDM adalah melakukan pengelolaan, pengawasan, kinerja dari SDM-nya masing-masing. Kalaupun terjadi masalah dan lain sebagainya, SDM juga harus mengetahui. Kondisi orang yang paling tahu, orang pertama yang harus mengetahui kondisi SDM adalah kepala SDM-nya, manajer SDM, atau kepala kepegawaiannya. Karena memang ini adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM di rumah sakit, ataupun di perusahaan, ataupun di puskesmas. Barangkali ada masukan lagi dari Bapak Ibu, ataupun mau menambahkan, mungkin saya tadi menyampaikannya secara garis besarnya saja. Barangkali ada yang memasukkan, ada yang memberikan masukan dari Bapak Ibu, silakan. Izin Bu Yani, tadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Yani, tapi mungkin saya mau menambahkan aja, mungkin terkait permasalahan-permasalahan terkait wewenang dan tadi kekuasaan dalam organisasi ini, karena ini juga terkait erat dengan manajemen SDM juga ya. Jadi mungkin juga perlu dilakukan adanya audit seperti audit SDM, karena ini juga terkait dengan manajemen SDM kan, sehingga ini juga perlu dilakukan audit SDM. Nah, salah satu mungkin langkah praktis untuk melakukan audit SDM ini yang paling dasar adalah bagaimana kita mengaudit struktur organisasi itu ada atau tidak. Kemudian baru setelah itu kita melihat orang-orang di dalam struktur organisasi itu lengkap atau tidak, dan kalau misalnya tidak itu kenapa gitu. Nah, kita menjalankan siklus audit seperti itu. Kemudian bagi yang sudah menduduki jabatan itu sudah ada job desk-nya atau belum? Kalau belum ya berarti dibuat. Nah, mungkin itu bisa berlanjut terus seperti itu ya Ibu, mungkin teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andito ya. Jadi memang Bapak Ibu ya sangat berkaitan ya, kalau kita berbicara mengenai teori organisasi itu sangat berkaitan erat dengan manajemen sumber daya manusia. Karena di dalam teori organisasi juga kita mempelajari mengenai kepemimpinan, mengenai pengelolaan SDM-nya juga, Bapak Ibu. Jadi teori organisasi ini sangat berkaitan erat dengan SDM, pengelolaan SDM. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dito ya, terkait memang harus ada audit SDM ya yang dilakukan oleh pihak SDM dalam hal ini untuk menilai kinerja SDM-nya. Mungkin Bapak Ibu di setiap perusahaan, saya rasa atau di rumah sakit ya, pasti juga memiliki indikator tertentu KPI
key performance indicator ya dalam menilai kinerja karyawannya. Karena KPI itu sebagai indikator dalam penilaian kinerja. Itu karyawannya misalnya ada peningkatan dalam kinerjanya ataupun penurunan, misalnya dilihat dari KPI, hasil KPI-nya. Jadi harus bukan hanya sekedar misalnya ada beberapa sih Bapak Ibu, saya pernah diskusi dengan di kelas lain ya. Jadi ada salah satu rumah sakit itu baru berdiri Bapak Ibu. Karena untuk memenuhi akreditasi saja, maka baru diadakan yang namanya penilaian kinerja karyawan. Bahkan KPI-nya itu baru ada. Jadi sebelum-sebelumnya itu tidak pernah ada yang namanya KPI. Tidak ada penilaian kinerja karyawan. Karena memang rumah sakit ini baru berdiri selama beberapa tahun ya, di bawah 5 tahun kalau tidak salah. Dan luar biasa dampaknya Bapak Ibu, kalau misalnya sebuah rumah sakit ataupun misalnya perusahaan yang tidak memiliki key performance indicator dalam penilaian kinerja karyawan, saya rasa hanya tinggal menunggu saja, menunggu saat yang tepat bahwa rumah sakit itu tidak akan berdiri lama. Hanya istilahnya untuk memenuhi akreditasi saja gitu ya, baru ada yang namanya KPI. Padahal KPI itu luar biasa sangat penting Bapak Ibu. Terlebih adalah untuk kita sebagai seorang pimpinan ya mengetahui bagaimana kinerja karyawannya. Jadi jelas ya bagaimana kondisinya, apakah karyawan ini ada peningkatan atau penurunan kinerjanya. Lalu sebagai tolak ukur juga bahwa di perusahaan ataupun rumah sakit, kalau tingkat turnover-nya itu tinggi, banyak sekali keluar masuk karyawannya, dilihat juga dari kinerja karyawannya ada apa gitu ya. Sebenarnya memang perusahaan ataupun rumah sakit yang tingkat turnover-nya tinggi berarti tidak sehat, ada apa dengan SDM-nya. Dan ada masalah apa sebetulnya, dan juga kenapa tidak ada KPI, kenapa tidak ada penilaian kinerja karyawan. Karena tentunya sangat penting, apalagi di dalam mengelola sebuah perusahaan yang luar biasa besar, terdiri dari SDM yang luar biasa banyak. KPI ini adalah sebagai tolak ukurnya Bapak Ibu dalam menilai kinerja karyawannya. Karyawan pun akan semakin istilahnya termotivasi gitu ya untuk bekerja lebih lebih baik lagi gitu ya dengan mengetahui hasil dari KPI-nya tersebut ya. Jadi luar biasa sangat penting. Jadi jangan sampai diadakannya hanya ketika adanya akreditasi. Makanya saya kaget ketika diskusi itu ada salah satu rumah sakit yang baru berdiri gitu ya beberapa tahun, itu tidak ada KPI-nya. Tidak ada penilaian kinerja karyawan. Jadi hanya memenuhi kebutuhan saja gitu. Jadi SDM-nya hanya untuk masuk ke rumah sakit tersebut hanya untuk memenuhi SDM yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi dan KPI-nya juga tidak ada penilaian kinerja karyawan. Intinya berjalannya jadinya asal-asalan gitu Bapak Ibu ya, tanpa ada tolak ukur tertentu dalam penilaian kinerja karyawannya. Dan sebetulnya KPI juga sebagai bahan evaluasi bagi pihak pimpinan, bukan hanya di level kepala SDM saja, tapi juga di direktur utama dalam hal ini mengetahui kondisi dari SDM-nya itu sendiri, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Ada lagi dari Bapak Ibu, silahkan mau menambahkan barangkali. Izin Bu Bapak Ibu, Yani, ya, silahkan Bu Dok. menanggapi tadi tentang KPI, audit SDM yang dilakukan oleh manajer, itu apakah hanya dilakukan oleh manajer aja, atau seluruh sivitas hospitalia bisa menilai rekan-rekan kerjanya? Karena sehari-hari kan rekan-rekan kerjanya ini yang bareng-bareng kerja Bu. Misalnya dari segi indikator etikanya, attitude-nya begitu. Izin Bu. Baik, terima kasih Bu Dr. Nur. Memang dalam sehari-hari mungkin yang lebih tahu kan rekan kerjanya ya Bapak Ibu ya. Tetapi memang yang berhak melakukan penilaian dalam hal ini adalah pihak manajer SDM. Karena manajer SDM ini salah satu divisi ya yang tugasnya juga melakukan salah satunya adalah penilaian kinerja karyawannya. Berdasarkan dari mana saja? Bisa dari pertama saya di salah satu, mungkin Bapak Ibu pernah belajar ya manajemen SDM, sudah pernah. Jadi penilaian SDM itu bisa berdasarkan dari tradisional ya, ada yang cara tradisional itu berdasarkan dari hasil
wawancara dengan bawahan, dengan para staf, dan itu bisa dijadikan sebagai salah satu juga masukan. Jadi salah satunya kalau misalnya perusahaan itu menggunakan penilaian kinerja karyawannya itu secara tradisional ya. Dalam penilaian kinerja karyawan itu ada yang dengan tradisional. Sistem tradisional artinya adalah berdasarkan dari bukan hanya dari kehadirannya saja, barangkali ya berdasarkan wawancara dengan beberapa rekan sejawat, misalnya dengan dari pimpinannya, bisa dijadikan juga sebagai bahan masukan untuk pihak SDM untuk memberikan penilaian kepada karyawan tersebut. Selain dari ada KPI lain, ada poin-poin dalam KPI yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Dan setiap perusahaan, baik itu di perusahaan mau di rumah sakit, itu memiliki KPI-nya yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari rumah sakit sendiri. Bisa berdasarkan, intinya tidak bisa disamakan ya dalam penilaiannya. Ada yang berdasarkan dari, mohon maaf Bapak Ibu, yang tidak objektif banyak sekali ya, banyak penilaian yang dilakukan tidak objektif. Ada yang berdasarkan hanya itu pelanggaran sebetulnya dalam penilaian kinerja SDM itu tidak bisa secara apa namanya tidak objektif gitu. Mereka memberikan penilaian hanya berdasarkan dari melihat kondisinya sehari-hari, ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang beberapa perusahaan juga sudah memang lebih profesional, mereka mengimplementasikan penilaian kinerja karyawannya itu melalui KPI yang lebih istilahnya bukan hanya dari satu sisi penilaian saja, tapi dari berbagai sisi. Jadi mungkin dari kehadiran, absensinya, bukan hanya dari pendapatnya saja. Jadi ada beberapa metode-metode dalam penilaian kinerja karyawan. Jadi yang berhak melakukan penilaian adalah tetap dari pihak manajemen SDM. Karena memang tugasnya adalah tugas dari manajer SDM. Walaupun misalnya manajer SDM juga akan mendapatkan masukan dari manajer-manajer ataupun atasan-atasan di mana SDM tersebut berada gitu ya. Kan dapatkan masukan dari SDM tersebut. Tetapi memang implementasinya di semua perusahaan itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang itu tadi saya sampaikan, ada yang tidak profesional. Bahkan menilai berdasarkan yang dia lihat saja gitu ya, tanpa ada maksudnya dari pendapat dari satu orang diterima gitu ya. Jadi seolah ya ketika melakukan kesalahan negatif ya sudah negatif gitu ya di mata manajer SDM tersebut. Padahal mungkin dari sisi lain SDM tersebut melakukan hal-hal yang positif atau dari pendapat yang lain ada yang positif. Jadi intinya tergantung juga dari perusahaan tersebut, dari rumah sakit tersebut dalam menerapkan penilaian dalam kinerja karyawan. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau memang secara teoritis ada beberapa metode dalam penilaian kinerja karyawan yang harus diimplementasikan. Karena bukan hanya berdasarkan dari pengamatan sehari-hari saja, yang terlihat saja, tetapi juga ada dari poin-poin lain. Mungkin itu dari saya barangkali, Bu Dr. Nur. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Dok. Ada lagi barangkali dari Bapak Ibu, silakan. Izin menambahkan Bu, Ya, kalau silakan terkait Pak. tadi pertanyaan Dr. Nur tentang siapa yang melakukan audit SDM, tadi memang benar apa yang disampaikan Ibu Yani bahwa yang melakukan ini yang pertama adalah manajer SDM. Tapi selain itu Ibu mungkin juga bisa dilakukan oleh SPI atau auditor internal. Karena kalau di rumah sakit biasanya SPI ini struktur organisasinya dia adalah tangan kanan direktur ya. Jadi dia bertanggung jawab langsung kepada direktur. Sehingga SPI juga memiliki wewenang untuk melakukan terhadap audit SDM tersebut. Kemudian selain itu juga bisa audit SDM dilakukan oleh seseorang atau badan yang memang kompeten, jadi semacam tenaga ahli terkait manajemen SDM yang berasal dari luar seperti itu. Dan tentu saja itu harus memiliki sertifikasi, jadi tidak bisa dilakukan tanpa memiliki sertifikasi ataupun kompetensi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali dari Pak Dito. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain barangkali silakan mau menambahkan atau mau sharing juga silakan. Izin Bu Yani. Silakan Bu Dok. Izin Bu. Jadi mungkin terkait dengan SDM tadi memang sangat ini kompleks ya. Jadi dari Bu Yani, dari Pak Anandito, dari Bu Nur tadi memang saya sepakat setuju karena di semua instansi
organisasi itu adalah di SDM ini yang pertama adalah regulasinya dulu. Jadi regulasinya itu harus apa istilahnya ada dulu. Terkait di dalam regulasi nanti ada SOT, jadi di dalam situ juga ada uraian jabatan, begitu juga uraian tugas tupoksinya jelas. Setelah itu melakukan kegiatan sehari-hari, mungkin kalau di tempat kami, kalau Pak Anandita tadi mengatakan audit ya, tapi kalau di tempat kami biasanya dengan penilaian kinerja pegawai. Jadi ini dilakukan kalau di tempat kami itu 6 bulan sekali, kami pakai semester karena kalau pakai setahun kita agak lama. Nah di situ nanti ya Pak untuk penilaian kinerja itu kami menggunakan beberapa aspek. Jadi yang kita nilai itu kalau tidak salah ada 5 di tempat kami itu. Mulai dari apa kepribadiannya nanti ada apa baik dari komunikasi, dari dan lain sebagainya. Kemudian nanti aspek etos kerjanya mulai dari kedisiplinan dan lain sebagainya. Kemudian bisa dari apa kinerja KPI tadi. Jadi indikator mutu per pribadi. Jadi kalau di tempat kami misalkan di bawah manajer penunjang medis itu ada kepala instalasi farmasi, kepala laboratorium, kepala radiologi, itu ada KPI sendiri-sendiri karena indikatornya berbeda sesuai dengan OPPE kewenangannya beliau. Di situ pun nanti akan dengan penilaian kita menggunakan 360 derajat. Jadi yang menilai itu adalah atasan langsung, kita ada form logbook-nya gitu kayak apa ya? Kayak logbook-nya begitu, per SDM punya kertas kerja, nanti bisa dari atasan langsung, kemudian atasan tidak langsung, sampai dengan wade, sampai dengan direksi. Itu nanti akan menilai, begitu juga ada saran dari dari staf atau samping kanan kiri, itu berdasarkan nanti dia bisa mengisi kayak Google Form seperti itu dan hanya nanti masuknya ke atasan yang akan tahu. Jadi di situ pun nanti akan secara kuantitatif, kualitatif tools-nya sudah ada. Jadi misalnya kayak kepribadian, nanti ada skor 1 sampai 4, kemudian seperti itu. Begitu juga kedisiplinan. Dan tool-nya di situ misalkan kedisiplinan dinilai dari salah satu misalkan ketepatan pengiriman laporan. Nanti misalkan tepat berarti nilainya 4, kalau apa lebih dari tanggal 10 nilainya sekian, kemudian sebelum tanggal 5 nilainya sekian. Begitu juga kedisiplinan terkait dengan kedatangan atau pulang kerja dan lain sebagainya seperti itu. Dari situ nanti ada beberapa penilaian apa istilahnya prosentase-prosentase, kemudian nanti apa akan dikalkulasikan dan nanti di situ ada reward dan punishment. Memang kalau yang ada beberapa apa istilahnya kedisiplinan yang berkurang atau nilainya kurang dari sekian persen itu juga nanti ada punishment-nya. Begitu juga ada reward-nya yang memang nilainya bagus dan lain sebagainya, mungkin remun dan lain sebagainya ada kalkulasi dari ini. Jadi memang benar manajer BPSDM, tetapi manajer BPSDM ini sebagai istilahnya pengumpul sebelum masuk ke direksi. Ada di bawahnya itu manajer, begitu juga kepala unit dan karu seperti itu. Bahkan kami di jajaran direksi pun kami juga dinilai oleh apa dewan pengampu atau dewa seperti itu yang akan kita nilai kami itu akan dinaikkan kepada pemilih atau istilahnya direktur PT-nya seperti itu. Kalau di tempat kami seperti itu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Bu Dr. Tri, luar biasa Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebagai tambahan saja, mungkin ya Bapak Ibu dalam metode penilaian, mungkin Bapak Ibu sudah mendapat mata kuliah MPSDM belum ya? Manajemen pengembangan SDM sudah dapat belum? Belum. Belum. Oh, belum ya? Belum, Ya. MPSDM nanti di mata kuliah manajemen pengembangan SDM nanti Bapak Ibu akan lebih jelas lagi ya mengenai metode dalam penilaian kinerja. Jadi secara teori Bapak Ibu metode dalam penilaian kinerja itu ada metode tradisional dan metode modern. Jadi kalau metode tradisional itu memang di mana dalam apa namanya manajer atau atasan itu menilai langsung ya kinerja karyawan itu berdasarkan dari hasil pengamatan. Jadi manajer dan karyawan ini bertemu, bertatap muka dan berdiskusi gitu ya tentang hasil pekerjaan karyawan, lalu juga tugas dan tanggung jawab yang dijalankannya, lalu juga target-target yang dicapai, dan karyawan misalnya karyawan yang dengan penilaian yang baik itu akan mendapatkan kenaikan gaji.
Dan secara teori, Bapak Ibu, metode dalam tradisional itu ada rating scale, ada employee comparison, ada metode checklist, ada juga metode freeform essay, dan juga ada critical incident. Jadi itu bisa dipilih. Sebetulnya perusahaan bisa mau mengimplementasikan menggunakan metode tradisional apa. Sedangkan metode modern di sini ada metode assessment center, ada MBO ya, management by objective, ada juga human asset accounting. Jadi metode itu bisa, semua metode ini tidak mutlak harus diimplementasikan semuanya. Jadi setiap perusahaan bisa memilih metode-metode yang bisa disesuaikan juga dengan kebijakan dan juga kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Jadi tidak mutlak misalnya perusahaan ini mau mengimplementasikan menggunakan metode modern, ini silahkan gitu, menggunakan metode apa juga silahkan. Dikembalikan lagi kepada kebutuhan ya, yang pertama kebutuhan dan juga tentunya kebijakan yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Karena memang Bapak Ibu kalau berbicara mengenai teori ya, teori dan praktis dan prakteknya saya rasa akan selalu bertentangan Bapak Ibu. Jadi kalau dari sisi saya hanya mengetahui secara teoritis. Tetapi dalam implementasinya yang lebih tahu adalah Bapak Ibu gitu ya. Ternyata implementasi dalam metode ini tidak pas gitu ya di rumah sakit metode misalnya tradisional misalnya. Tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Kalau misalnya mau menggunakan metode lain pun saya rasa tidak menjadi masalah. Karena memang kalau kita berbicara mengenai teori-teori itu terlalu sempurna, Bapak itu pengennya semuanya sudah sempurna gitu. Tapi kondisinya tidak bisa dipaksakan ya Bapak Ibu ya, pelaksanaannya implementasinya dalam prakteknya gitu ya, yang mengetahui ternyata kondisinya di lapangan adalah Bapak Ibu sendiri gitu ya, lebih mengetahui ternyata tidak bisa diimplementasikan. Jadi teori itu adalah istilahnya adalah sebagai panduan ya, sebagai landasan, sebagai panduan saja, tetapi memang tidak bisa pure 100% diimplementasikan karena mengikuti juga kondisi perusahaan itu sendiri, mengikuti kondisi rumah sakit, melihat kira-kira apa yang implementasinya yang bisa diimplementasikan dalam teori ini apa gitu ya. Karena tidak semuanya bisa diimplementasikan. Luar biasa ya kalau memang sebuah perusahaan yang sudah bisa mengimplementasikan teori-teori dalam pengelolaan SDM-nya, artinya memang berusaha untuk lebih profesional ya, berusaha untuk mengikuti alurnya dalam pengelolaan SDM, tapi memang dihadapkan lagi pada kondisi yang lain ya, karena memang dalam mengelola SDM tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita mengelola SDM yang terdiri dari berbagai keinginan, berbagai suku daerah gitu memiliki keinginannya masing-masing, itu disatukan gitu ya dalam satu organisasi yang istilahnya harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama, disatukan. Dan itu bukan satu hal yang mudah. Dan itulah tugas berat seorang, tadi kembali lagi ya, saya cerita lagi bahwa memang tugas berat seorang manajemen SDM dalam pengelolaan SDM ini luar biasa sangat berat. Karena memang tidak ada istilah istirahatnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam pengelolaan SDM, saya sampaikan tadi mulai dari proses rekrutmen sampai pensiun, sampai PHK juga itu adalah tugas dari seorang manajer SDM. Mungkin itu sebagai tambahan dari saya Bapak Ibu, karena metode dalam penilaian kinerja mungkin nanti akan disampaikan oleh dosennya ya lebih dalam mengenai metode tradisional itu apa saja, tadi ada rating scale itu apa sih gitu ya, employee comparison, checklist itu apa, lalu ada freeform essay, lalu ada critical incident itu apa gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ditanyakan nanti ke dosennya nanti ya pengampunya. Dan juga assessment center, manajemen by objective, mungkin Bapak Ibu lebih mengenal ya MBO ya, manajemen by objective, dan juga ada human asset accounting untuk metode-metode modern. Itu sebagai tambahan saja untuk Bapak Ibu, tambahan pengetahuan untuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi barangkali ada yang mau menyampaikan sharing barangkali ataupun mau menambahkan, silakan. Saya izin bertanya Ibu. Ya, silakan Pak. Untuk turnover itu, tadi kan Ibu membahas tentang masalah turnover ya. Turnover itu standar minimum persen atau maksimum turnover maksimum persentasenya itu berapa ya Bu? Karena saya beberapa kali mengikuti sidang proposal tesis itu disampaikan penelitian itu
turnover perawat itu di angka 8% sampai 12%. Sementara menurut dosen itu waktu mereview itu standarnya itu 10%. Artinya kalau lebih dari 10% itu baru dianggap turnovernya tinggi. Tapi kemarin saya mengikuti ada pelatihan itu dari manajer yang menguasai ISO itu mengatakan turnover maksimum itu 1%. Kalau lebih dari 1%, perusahaan itu tidak bagus tata kelolanya. Ini kira-kira bagaimana Ibu ya? Banyak ya Pak ya, banyak pendapat, ada yang Iya, mengatakan jadi debatable, jadi agak bingung gitu Bu. mungkin kalau lebih ambil tengahnya ya Pak ya, karena dilihat dari kondisi ini jumlah karyawannya berapa. Oh, Kalau 1% mungkin dilihat dari jumlah karyawannya yang berapa banyaknya gitu, karena berapa semakin ribu gitu mungkin berapa ya. ribu karyawan, berapa persen mungkin dilihat dari perbandingannya dari yang paling utama kita bisa ambil gitu ya, adalah dilihat dari perbandingan dengan jumlah karyawan. Kalau tidak bisa menyamaratakan yang tadi 8% perbandingannya jumlah karyawannya berapa gitu ya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya hanya 1-2 orang, saya rasa bukan masuk dalam tingkat turnover yang tinggi. Kalau misalnya hanya 1-2 orang karyawan gitu keluar masuk, saya rasa bukan termasuk dalam istilahnya perusahaan tersebut masuk dalam kategori tingkat turnover-nya tinggi. Tetapi kalau misalnya 1-2 orang karyawan, tetapi karyawannya 5 orang, itu tentunya luar biasa. Karena tergantung juga dari jumlah, besarnya perusahaan itu sendiri, kompleksitas perusahaan itu sendiri. Karena ada perusahaan-perusahaan yang dalam bentuk PT perseorangan yang pemimpinnya satu komando ya, direktur utamanya dia, yang dia langsung bertanggung jawab gitu, bagian keuangan tuh langsung bertanggung jawab ke direkturnya tersebut ya, dalam satu komando, dalam satu garis yang istilahnya kalau PT perseorangan itu struktur organisasinya lebih kecil ya. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar yang kompleks, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah TBK gitu, terbuka, sudah di go public gitu ya, dengan kompleksitas perusahaan yang besar, saya rasa akan lebih banyak lagi SDM-nya. Dilihat lagi persentase tadi ya, persentase 8% itu berapa perbandingannya, atau 10% itu perbandingan berapa gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin tadi 1% bisa jadi kalau misalnya dalam jumlah perusahaan itu yang kompleks misalnya ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan kecil bisa jadi seperti itu. Jadi melihat dulu dari jenis perusahaan itu sendiri dan juga jumlah SDM-nya. Jumlah SDM dan juga jenis perusahaannya. Mungkin itu barangkali Bapak Ibu bisa dijadikan sebagai patokan kalau misalnya kita jangan melihat dari persennya. Jadi 1%, 8%, 10%. Lihat dulu dari jenis perusahaannya. Jenis perusahaannya apa, lalu juga kompleksitasnya seperti apa, jumlah SDM-nya berapa gitu ya. Bisa dijadikan sebagai salah satu acuan ya untuk menentukan itu kayaknya perusahaan tersebut tingkat turnover-nya tinggi gitu ya. Lihat saja dari itu Bapak Ibu. Sebagai salah satu patokannya, jadi jangan persentasenya, tapi lihat aja dulu dari jumlah SDM-nya berapa, ini perusahaannya bentuknya apa ya, PT perseorangan atau PT yang sudah go public, sudah TBK misalnya ya. Bisa dilihat dari situ barangkali Bapak Ibu mungkin sebagai patokan untuk Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau seperti itu, apakah berarti mungkin dalam mensikapi isu turnover ini berarti mungkin lebih baik kita menggunakan pendekatan kualitatif ya, Ibu? Ya, betul. Dengan pendekatan kualitatif. Yang paling, karena memang kalau misalnya secara kuantitatif sebenarnya bisa lebih jelas juga, hanya saja mungkin dilihat dari ya tadi ya, kompleksitasnya kita tidak tahu ya, kompleksitas sendiri gitu. Yaitu kualitatif barangkali Bapak Ibu seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Dito. Bapak Ibu yang lainnya barangkali ada lagi? Selamat malam Bu, mungkin izin bertanya, namun mohon maaf saya izin off cam dulu karena lagi ada hal yang dilakukan. Mungkin mau bertanya Bu tadi berkaitan dengan organisasi dan sistem kepemimpinan gitu kan, pada beberapa keadaan tidak selalu hal-hal mungkin dalam organisasi itu ada profitnya gitu ya. Mungkin seperti baksos atau hal-hal yang sifatnya non-profit itu kan organisasi tidak selalu memberikan keuntungan atau benefit kepada anggotanya berupa uang atau reward yang mungkin menguntungkan secara uang gitu ya. Itu kira-kira bagaimana bikin sistem organisasi yang baik walaupun mungkin profitnya bukan dalam hal uang, tapi bisa bikin tim yang tetap solid dan juga tanggung jawab dengan
tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin seperti itu sih Bu. Semoga dipahami pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan yang mau menambahkan. Mungkin pendapat saya, saran dari saya adalah harus jelas dulu Bapak Ibu mau membentuk organisasi ini, organisasinya bentuknya mau bentuk apa? Organisasi perusahaan kah? Apakah organisasi sosial kah? Ya gitu yang memang betul-betul tidak mengharapkan untuk istilahnya profit adalah sebagai salah satu hal utama tujuannya gitu ya. Jadi bukan itu gitu ya. Jadi kembali lagi, ini sebetulnya mau apa gitu ya tujuan organisasi. Jadi kembali lagi bahwa dalam membentuk organisasi harus jelas dulu visi, misi, tujuan. Itu sebetulnya adalah panduan dasar dalam membentuk suatu organisasi. Jadi harus jelas dulu visi, misi, tujuannya. Karena kalau kita berbicara mengenai perusahaan, organisasi dalam perusahaan, dalam bentuk perusahaan, baik itu yang menghasilkan produknya dalam bentuk jasa ataupun lainnya gitu ya. Tentunya yang paling utama tujuannya adalah mendapatkan profit sebesar-besarnya. Berbeda mungkin dengan organisasi-organisasi nirlaba sebagai organisasi-organisasi sosial misalnya ya, yang tujuannya tidak bukan mendapatkan profit sebesar-besar, tapi memiliki tujuan-tujuan kemanusiaan yang lain. Jadi menurut saya sih akan lebih baik juga lebih jelas dulu diperjelas organisasi ini mau mengarahnya kemana. Visi misi dan tujuannya harus jelas. Lalu juga terdiri dari SDM yang harus memiliki visi dan misi yang sama sesuai dengan tujuan organisasi itu. Jadi intinya tidak ada kesepahaman gitu, kesepahaman dalam pembentukan organisasi ini. Jadi jangan sampai organisasi ini terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki kesamaan visi misi. Jadi harus memiliki visi misi yang sama dalam bentuk organisasi ini. Baik itu dalam saya rasa semua organisasi mau bentuknya nirlaba ataupun bukan, saya rasa sama. Jadi harus jelas dulu visi misi dan tujuannya. Lalu perencanaan dan juga mendesain kira-kira apa yang akan dilakukan dan bagaimana perencanaan ini, kegiatannya apa yang akan dilakukan ke depannya. Selain melakukan perencanaan SDM-nya, perencanaan aktivitas organisasinya gitu ya. Jadi harus jelas dulu. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa tadi poin yang paling penting dalam pembentukan organisasi adalah visi, misi, dan tujuannya dulu yang harus jelas. Lalu setelah itu SDM-nya. SDM-nya juga harus memiliki tadi ya visi, misi yang sama. Jangan sampai berbeda-beda. Akhirnya nantinya organisasi ini bubar gitu, bubar di jalan, bubar di tempat gitu ya. Itu yang tidak diharapkan oleh siapapun ketika mau mendirikan suatu organisasi dalam bentuk misalnya perusahaan atau apapun gitu ya. Jadi intinya adalah adanya kesamaan visi misi ketika dalam membentuk suatu organisasi. Lalu kembali lagi ke tujuannya tadi, tujuannya ada yang tidak hanya dari sisi mendapatkan profit sebesar-besarnya, tapi ingin bahwa sama-sama yuk misalnya membuat organisasi ini ada tujuan kemanusiaan misalnya ya. Ya intinya harus memiliki visi dan misi yang sama semua SDM-nya gitu ya. Kalau misalnya tidak memiliki visi yang sama, ya tidak akan bisa berjalan organisasi ini gitu. Kembali lagi tadi ke situ. Jadi yang paling penting, poin yang terpenting dalam organisasi tadi saya sampaikan tadi. Visi, misi, tujuan dan juga kesamaan visi dan misi. Ada saja yang berbeda, itu pasti akan berpengaruh terhadap berdirinya organisasi tersebut. Ada yang mau menambahkan barangkali dari Bapak Ibu, Pak Dito atau dari Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari saya sudah cukup jelas Baik, jawaban terima dari Ibu. kasih Bu Dr. Febrina. Dari Bapak Ibu ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kalau begitu saya tutup ya Bapak Ibu perkuliahan untuk hari ini. Kita lanjut lagi di minggu depan, mudah-mudahan kita lebih menarik lagi, bisa diskusi lagi dengan Bapak Ibu ya. Karena minggu depan selain nanti materi, nanti Bapak Ibu juga akan presentasi, diakhiri juga dengan diskusi ya di akhirnya Bapak Ibu, supaya kita lebih seru lagi, karena saya lebih lebih senang kalau kita tuh sharing Bapak Ibu. Jadi
bisa dua arah gitu ya Bapak Ibu, daripada hanya saya menyampaikan kayaknya nanti bikin Bapak Ibu bosan, ngantuk gitu ya. Akan lebih baik lagi kita sharing gitu Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu saya tutup saja untuk perkuliahan hari ini. Kita bertemu kembali di hari Rabu minggu depan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu semuanya. Baik, saya tutup Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Kasih. Matur suwun. Ibu.